Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 IPS 1 dan IPS 2 SMA Negeri 2 Kebumen. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian yang ibu banggakan, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka anak-anak perlu memperhatikan protokol COVID-19, tetap menjaga jarak, jaga kesehatan, kemudian memakan makanan yang bergizi, dan tetap memakai masker apabila kalian keluar rumah. Anak-anak sekalian ibu banggakan, hari ini kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. KD yang akan kita bahas adalah KD 3.7, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, kita mulai. Sebelumnya kalian boleh membuka UKBM, membuka buku paket dan buku catatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning secara online, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi teori masuknya Islam di Indonesia dan mampu merumuskan pendapat teori yang paling tepat. Nanti diharapkan anak-anak dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Anak-anak, perhatikan peta perdagangan Asia nih ya. Jadi peta yang ibu tampilkan di sini adalah peta yang berkaitan dengan perdagangan yang sekaligus menjadi tolak ukur kedatangan Islam di Nusantara. Perhatikan rute-rute yang memakai garis biru ya. Jadi rute yang memakai garis biru itu adalah rute perdagangan pedagang pada sekitar abad ke-6 sampai abad ke-10, di mana pada masa-masa itu didominasi oleh pedagang Hindu pada masa-masa akhir dan pedagang Islam pada masa-masa awal penyebarannya. Nah, dari rute perdagangan tadi dapat diambil sebuah interpretasi bahwa Islam yang masuk di Nusantara adalah dibawa oleh para pedagang. Perhatikan di peta berikut, pedagang-pedagang yang mengelilingi atau melintasi rute biru itu ada yang berasal dari Arab, kemudian Persia, India, dan ada rute yang menunjukkan arah dari dan ke Cina. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa rute perdagangan yang masuk pada saat itu dan membawa budaya Islam ke Nusantara adalah mereka pedagang yang berasal dari Arab, Persia, India, dan Cina. Nah, dari sini dapat kita pelajari teori-teori apa saja yang muncul kemudian berkaitan dengan penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Tokoh dari teori Gujarat adalah Snek Hungronye, Bijnepel, Sotherham, Mokwit, dan Sucipto Wiryo Suparto. Beliau-beliau ini mempercayai isi teori bahwa Islam yang dibawa ke Nusantara adalah Islam yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Sekitar kapan? Sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, mereka mempercayai bukti-bukti. Yang pertama, adanya makam Malik al-Saleh dengan yang berangka tahun 1297. Jadi makam dari Sultan Malik al-Saleh ini memiliki angka tahun 1297. Sementara ciri dari makam ini memiliki persamaan dengan makam-makam Islam di Gujarat, India.
Kemudian yang kedua, adanya persamaan tradisi masyarakat Islam di Indonesia pada awal penyebarannya dengan tradisi masyarakat yang ada di Gujarat. Contohnya apa? Contohnya tradisi selamatan, among-among ya. Jadi orang-orang Islam Gujarat itu memiliki tradisi-tradisi Islam yang berkaitan dengan selamatan orang meninggal, kemudian orang melahirkan, orang hamil dan lain-lain. Sementara Islam yang dibawa oleh pedagang dari Arab berbeda lagi, ya. Nah, bukti yang ketiga, adanya pemukiman Muslim India di setiap wilayah pesisir pelabuhan di Indonesia. Nah, kalau kalian pergi ke wilayah pelabuhan Ujung di Surabaya, nanti kalian akan menemukan yang disebut Kampung Keling. Nah, Kampung Keling itu isinya orang-orang India, pedagang India. Sebagian ada yang beragama Islam, sebagian beragama Hindu. Tetapi dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya kedatangan pedagang India yang bermukim di sebagian pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kemudian yang kedua ada teori Persia atau teori Iran. Nah, tokoh pendukungnya teori ini adalah Umar Amir Husin dan Husin Jayadiningrat. Abdurrahman Wisno dalam Perception Through Selection Modification di dalam buku Antropologi Hukum Islam Indonesia menuliskan bahwa Jayadiningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Jadi isi dari teori ini, beliau-beliau ini mempercayai bahwa Islam yang menyebar di Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari Persia, dari Iran. Nah, bukti apa yang menguatkan tentang pendapat mereka? Yang pertama adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan yang bercorak Islam di Nusantara hampir sebagian besar mempunyai kesamaan dengan batu-batu nisan yang ada di Persia. Kemudian yang kedua, budaya tabut ya di daerah Bengkulu atau Tabuik ya di Sumatera Barat ini memiliki persamaan dengan budaya memperingati 10 Muharram yang ada di Persia, Iran. Kemudian yang ketiga, ada beberapa daerah di Indonesia memiliki cara mengeja Arab dengan logat Persia atau Iran, ya. Kemudian yang ketiga, ada teori Arab. Teori Arab ini ditampilkan oleh tokoh-tokoh Van Lier, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Karim Abdullah atau Buya Hamka. Nah, isi teori ini bahwa Islam yang berkembang di Nusantara ini dibawa oleh para pedagang dari Arab. Buktinya apa? Mereka mempercayai ini. Yang pertama, menurut sejarah yang berasal dari kronik Cina bahwa bangsa Arab itu telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera sudah sejak abad ke-6 Masehi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa abad ke-6 Masehi itu Hindu Buddha masih berkembang di Indonesia. Nah, yang kedua, hal ini dikuatkan dengan banyaknya pemukiman kampung Arab di wilayah pesisir pantai. Jadi kalau kalian pergi ke pantai pesisir pelabuhan Tanjung Priok, pasti ada kampung Arab ya. Kemudian Tanjung Mas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya itu ada kampung Arab di daerah Ampel itu ya. Nah, kemudian kalau kalian pergi ke wilayah-wilayah daerah pesisir di Nusantara, kalian nanti akan menemukan wilayah yang biasanya disebut kauman ya. Kauman itu wilayah atau daerah yang biasanya perkampungannya berada di sekitar Masjid Agung di daerah tersebut. Nah, untuk daerah pelabuhan tertentu biasanya kauman itu dihuni hampir sebagian besar oleh penduduk Arab ya atau keturunannya. Nah, kalau dicoba di Kebumen, ada nggak kampung kauman? Betul sekali, ada ya. Jadi di dekat di belakang Masjid Agung Kauman itu ada kampung Kauman. Nah, nanti kalian bisa mengeksplorasi secara langsung bagaimana Islam awal berkembang di Kebumen sehingga muncul perkampungan-perkampungan Muslim di sekitar Masjid Agung ya. Nah, bukti berikutnya adanya nisan kuno yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada abad ke-6. Nah, diperkirakan nisan-nisan ini dibawa oleh pedagang Arab. Teori yang ketiga muncul teori Cina. Nah,
Berli dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina itu sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Nah, diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersama dengan migrasi orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera, ya, bagian Palembang pada sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9. Nah, bukti lain adanya pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13. Nanti kalau kalian akan belajar mengenai sejarah Islam, perkembangan Islam di Pulau Jawa, terutama kerajaan Demak, kalian akan mengenal raja pertama kerajaan Demak, yaitu Raden Pata, merupakan raja kerajaan Islam pertama di Jawa yang memiliki keturunan Cina. Jadi ibunya itu adalah putri persembahan Raja Kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya, yang berasal dari Kerajaan Champa di Cina, keturunan Cina ya. Jadi kalau kalian nanti akan belajar mengenai biografi Raden Pata, bagaimana Raden Pata itu memiliki nama panggilan sejak kecil dengan sebutan panggilan anak-anak yang memiliki ciri khas nama Cina ya. Nah, teori mana yang paling tepat? Tentu saja kita akan menyesuaikan dengan bukti-bukti perkembangan Islam yang ada di wilayah masing-masing. Jadi misalnya di Bengkulu, mungkin di sana Islam yang menyebar pertama dibawa oleh pedagang dari Iran atau Persia, karena tradisi masyarakat Bengkulu ternyata lebih identik dengan masyarakat Iran. Sementara di Jawa, hampir sebagian besar pada awal perkembangannya mereka masih menganut tradisi Islam kejawen. Jadi Islam yang sudah dipadukan dengan akulturasi budaya Hindu. Nah, ini banyak berkembang di wilayah Gujarat. Jadi kemungkinan untuk perkembangan Islam di wilayah Jawa ini banyak yang dikembangkan adalah Islam yang berasal dari India atau Gujarat ya. Demikian materi mengenai penyebaran Islam di Nusantara. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan protokol COVID-19 dan banyak berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.